Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat, Anda telah masuk ke semester baru dan ini merupakan pekan awal dari perkuliahan Game Design and Development ya. Sebelumnya perkenalkan ya, mungkin nama saya Iwan Sonjaya, pengampu mata kuliah ini, dan Anda di program multimedia digital ya. Nanti kita akan bahas apa ke depannya, seperti apa ya, mata kuliah seperti apa. Mungkin pada pertemuan kali ini kita masuk ke introduction dulu, pendahuluan. Kita harus sedikit mengulas RPS-nya seperti apa, sehingga satu semester ke depan Anda bisa kebayang apa yang akan kita pelajari ya. Bagaimana sih mendesain sebuah game intinya, dan bagaimana proses pengembangannya ya. Gimana Anda udah siap ya tentunya ya. Kondisi Anda sehat semua insya Allah ya. Baik, kita akan mulai saja ya. Mulai dari, coba kita lihat RPS ya di slide berikutnya ini ya. Baik, kalau kita melihat di apa namanya yang di sebelah sini ya, sebelah sini Anda bisa lihat, itu ada rencana pembelajaran semester atau RPS. Di e-learning Anda juga ada biasanya ya. Ya, deskripsinya mata kuliah ini kita coba deskripsikan. Jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan dalam bagaimana mendesain game dan bagaimana proses pengembangannya, dan masuk ke sedikitlah tahap produksi. Itu mulai konsep dan prinsip-prinsipnya dalam mendesain game sampai gimana sih strategi pengembangannya. Tentu di sini kaitannya dengan bagaimana pengembangan suatu produk ya, terutama produk digital. Maksudnya juga akan diperkenalkan nanti konsep pengembangan game, genre-genre, terus nanti beberapa langkah yang harus diikuti dalam mengembangkan sebuah game ya. Nah, capaiannya ini nanti di akhir semester ya. Jadi Anda diharapkan dapat membangun atau bisa mendesain sebuah konsep game berdasarkan elemen-elemen dasar sebuah game ya. Elemen apa ya, tentu nanti ikuti perkuliahannya ya, sehingga Anda bisa mendokumentasikannya dan menulisnya dalam sebuah namanya Game Design Documentation ya, dokumen ya. Jadi GDD, Game Design Document ya. Sehingga nanti dari GDD ini Anda coba buat prototypingnya ya, jadi mungkin prototyping ya, belum secara full mungkin. Dan dalam kaitan ini mungkin di semester ini belum nyampe ke programmingnya, jadi nanti ada tools bantunya untuk prototyping ya, seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira udah kebayang ya apa saja yang akan dipelajari dan apa aja yang harus dikerjakan tentunya dalam satu semester ke depan ini ya. 16 pertemuan ke depan ini seperti apa. Nah, nanti bagaimana sih, kita coba detailkan apa saja yang mau dipelajari di slide berikutnya. Baik ya, kalau Anda lihat di sebelah sini ya. Nah, dilihat dari ya gambar background sebelah itu, maka bisa dilihat ya capaian pembelajaran khusus. Pembelajaran khusus itu maksudnya tadi yang saya kemukakan secara global. Sekarang kita backgroundnya seperti apa. Jadi mungkin ini kan ada 13, berarti belum tentu ya setiap minggu satu, berarti kan kalau semua satu cuma 13 minggu, sementara kita ada 16 atau sampai 18 pertemuan. Jadi bicara mungkin nanti bicarakan, diskusikan, pelajari masalah konsep pengembangan secara umum, kemudian ada genre ya, dari situ masuk ke apa itu yang memahami fun and core experience dalam mengembangkan suatu game ya.
core and loopnya seperti apa, ya, dynamic and mechanic and dynamic, ya tentu ini nggak mungkin satu pertemuan nih bahas mechanic and dynamic sebuah game, ya, sehingga bagaimana sih proses mekanisasi dari gamenya itu, nanti gameplaynya seperti apa dan segala macam kita bahas di situ, ya. Dan kemudian adalah game balance, ya. Game balance artinya keseimbangan game. Tentu juga kita harus memikirkan balancingnya, ya. Game terlalu mudah juga tidak kurang menarik, game terlalu sulit juga yang bikin frustasi, gitu kan. Nanti makanya dari situ kita merancang sebuah namanya level design, ya, merancang namanya leveling. Terus kemudian alurnya seperti apa, harus yang ada tampilannya, wireframe-nya seperti apa. Nah, dari situ flow-nya sehingga game itu akan dapat teruntuk dimainkan. Di situ juga kita mendesain berdasarkan konsep 3C. Apa 3C? Ya tentu tidak akan dibahas di sini, ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari situ kita analisis dengan analisis crash, sehingga nanti dari hasil analisis dan segala macam Anda bisa membuat sebuah game design documentation, ya, GDD dokumennya. Dari GDD ini Anda coba bisa bikin prototyping, ya. Jadi hanya baru sampai prototyping, jadi bukan game segala macam. Nanti itu mungkin masuk ke programming dan segala macam di semester berikutnya, begitu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, ya. Oke, biasanya kan mahasiswa ini kan ingin tahu juga model penilaiannya, metode penilaian seperti apa. Ya tentu ini sebenarnya sudah biasa, ya. Ada UTS dan UAS, ya. Tapi UAS-nya mungkin kemungkinan besar akan lebih pada praktek atau membuat project, ya tadi game GDD dan prototypingnya itu, ya. Biasanya ada hadiah-hadiah menarik dari saya, nggak hanya sekedar nilai, ya. Kalau memang dari sisi ininya bagus, gitu, ya. Di semester yang berikutnya sih sebenarnya yang biasanya, tapi coba juga kita apresiasi lah seperti apa. Ya di sini nanti ada tugas atau project di akhir perkuliahan sehingga kita bisa memberikan suatu pengalaman kepada Anda, suatu keterampilan bagaimana mendesain sebuah game dan membuat game prototyping berdasarkan GDD yang telah dibuat, sehingga itu juga jadi bagian portofolio Anda. Nah, kurang lebih itu, ya, bagian-bagian atau kita bahas mengenai tadi kita pembelajaran kita satu semester ke depan, ya, melalui ulasan tingkat RPS tadi. Oke, baik, kita sekarang masuk ke materi introduction-nya, ya. Nah, ini, ya, jadi kita harus lihat juga, ya, oke. Apa sih itu game atau video game? Mungkin dalam artian ini konteksnya, ya, kita coba inikan dulu apa termnya. Istilah game yang saya maksud adalah dalam hal ini game digital game, ya, bukan game board game, ya, kayak ludo ludo ular tangga gitu, bukan, tapi memang digital game, ya. Apa sih, ya, gitu, ya. Nah ini juga Pak tulisannya memang begitu, kalau dalam bahasa Inggris kan seperti ini game, tapi dalam bahasa Indonesia sekarang sudah ada penyerapan kosakata jadi GIM, ya, game. KKBI-nya juga seperti itu, ya. Kebetulan saya ini salah satu tim penyusun atau perumus SKKN pengembangan game, ya, yang baru saja tahun Februari 2022 disahkan, gitu, ya. Nah, apa itu game atau digital game, ya? Jadi memang kita sudah tahu memainkannya, tapi ketika ditanya game seperti apa batasannya, ternyata yang begitu, gitu. Jadi di situ dibilang bahwa a game is structured activity that's governed by a complex mutual accepted rule
Nah, jadi di situ ada komponen kunci yang ada dalam setiap game, ya. Jadi pertama itu goalnya, tujuannya, adanya aturannya, ada tantangannya, ada interaksinya, ya. Tentu dalam game juga di situ ada elemen-elemen artistiknya, fungsionalnya. Fungsionalnya itu bisa loncat, bisa kiri, bisa kanan, bisa memukul, dan itu kan fungsionalnya. Nah, sementara artistiknya tentunya dengan warna, karakter, segala macam yang membuat indah ya tampilan visualnya gitu ya. Nah, memang tidak sekedar bahwa game itu murni dari sisi art nih saja, tapi itu juga bisa sebagai bagian dari teknologi atau science gitu ya, seperti itu. Nanti karena dalam elemen tadi gitu ya, kita bicara ada dua sisi gitu ya masalahnya. Nah, kita coba lanjutkan di slide berikutnya ya. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa game itu ada elemen kuncinya yang itu harus ada di sebuah game. Karena kalau tidak, itu bisa tidak masuk dalam kategori game tadi ya. Misalkan suatu game, mungkin orang berpikir wah ini game, ternyata bukan. Karena apa? Misalkan dia nggak ada goalnya ya. Game with hot goal itu kita sebutnya toys atau permainan, boneka ya, apalah main kuda segala macam, boneka, robot-robotan, yang itu semua memang dimainkan, games, plays ya, dimainkan. Tetapi dia kan nggak ada tujuannya. Maksudnya boneka itu mau diapain? Nggak ada tujuan yang sama. Anda memainkan boneka dengan saya memainkan boneka mungkin tidak punya tujuan yang sama. Tapi kalau dalam game pasti ada tujuan yang sama. Wah, saya harus ngalahin rajanya. Saya harus ngalahin. Saya kalau game simulasi olahraga saya harus menggolkan ya, mengalahkan tim lawannya begitu ya. Kemudian kalau tidak ada challenge-nya, tantangannya, itu disebut puzzle ya. Walaupun sebenarnya puzzle juga kan ada tantangannya, tapi challenge-nya bukan seperti itu ya. Maksudnya challenge-nya itu bertahap ya, dan segala macam. Jadi hanya sekedar ya sudahlah, buat ada goalnya itu menyusun pecahan-pecahan atau potongan-potongan gambar menjadi satu lukisan utuh ya. Itu goalnya puzzle. Tapi challenge-nya gimana? Ya ada Pak challenge-nya. Itu kalau nggak pas ya, tapi tidak atau terstruktur ya, boleh di mana aja. Tapi mungkin dalam game itu harus terstruktur challenge-nya, dari mulai ini segala macam. Game that's contain any contest between two or more players disebut competition ya. Game itu sekarang juga ada ya, kooperatif, bisa dimainkan 2 player ya, 2 player atau lebih malah sekarang dengan multiplayer ya. Istilahnya competition ya, dalam game ini juga ada. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Oke, nanti mungkin kita coba bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nah, tadi saya sudah bilang apa bedanya toys, puzzle dengan game. Nah, di sini kita coba bahas ya apa yang harus dipunyai dalam sebuah game. Jadi yang pertama adalah sebuah game harus mempunyai suatu atau sekumpulan mungkin ya, satu set daripada aturan-aturan rules seperti apa yang komprehensif lah, yang menyeluruh ya. Jadi rulesnya harus komplit sehingga rule itu bisa mengcover segala kemungkinan. Kalau dia loncat nantinya apa? Loncatnya ke kanan apa? Loncatnya ke kiri apa?
keceblos ke kali gimana, atau jatuh ini seperti apa. Nah, aturan-aturan ini atau rules ini ya harus dipahami dan harus diterima oleh semua pemainnya yang memain. Kalau nggak kan nanti goalnya nggak bisa tercapai dalam memainkan game ini. Nah, begitu ya kurang lebih. Jadi ini yang harus dipahami dulu dalam nanti pendesainan game. Ngapain sih, rule-nya seperti apa? Rule-nya dulu biasanya belum masuk ke coding. Ya, coding sih semester 4 sih sebenarnya. Semester berikutnya ya. Oke ya, kita coba lanjutkan pembahasan ke slide berikutnya. Baik ya. Mungkin kalau Anda lihat gambar-gambar ini tadi sebenarnya sekilas sudah saya ungkapkan ya. Apa itu sebuah game. Jadi kalau melihat game itu berarti ada 4 elemen yang ada dalam game itu, di dalam game itu sebenarnya harusnya. Pertama paling utama adalah ya ada goalnya, ada tujuannya. Kemudian elemen interaksinya seperti apa? Obstacle ya, halangan, rintangan gitu buat challenge-nya ya. Apa? Aturannya seperti apa? Itu yang mesti kita pikirkan dalam pendesainan game ya. Nah, ya contohnya misalkan ya goal tujuannya tentu pengen menang gitu ya, pasti tujuan utamanya gitu. Untuk menang itu ngapain goalnya, caranya? Menyelamatkan rajanya. Misinya sampai 16 itu jenderalnya atau mati gitu misalkan ya. Sampai mengumpulkan koinnya sekian. Sampai kekuatannya sekian. Apa selanjutnya yang harus dilakukan kelanjutannya? Berarti mungkin juga dalam game selain goal utamanya, primary goalnya, ada juga secondary atau tertiary goalnya. Membangun kota, misalnya. Di samping membangun kota dia juga harus mengumpulkan uang, misalnya. Uang sekian dolar, sekian rupiah, ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya berinteraksi, ya. Di interaksi itu bagaimana si player, bagaimana sih dia mengarahkan gamenya itu secara langsung seperti apa. Kebanyakan sih pakai keyboard ya, ataupun kalau di yang platform mobile berarti touch ya, sentuhan. Tapi kan sekarang banyak ya, ada nanti gerakan, ada pakai VR segala macam sekarang. Atau kalau kita mau berjalan atau memainkannya harus menggulirkan dadu gitu ya, atau ngomong dengan player yang lain, misalkan kalau multiplayer dianya setuju baru kita bisa berinteraksi atau bisa gamenya bisa jalan. Nah, itu salah satu contoh interaction. Jadi sekarang banyak teknologi untuk interaction. Nah, selanjutnya apa lagi? Obstacle ya, halang rintang atau constraint atau ya challenge-nya di situ ya. Bagaimana sebenarnya obstacle itu, halangan-halangan itu yang menjadi menarik game itu dimainkan. Kalau dari sisi engine-nya atau sisi gamenya, berarti obstacle itu adalah yang mencegah supaya kita mencapai goal tadi, game tadi. Ada musuhnya, ada enemy-nya segala macam. Itu bisa jadi obstacle itu bisa dalam bentuk secara eksplisit ataupun abstrak yang tidak kita langsung tahu ya. Ya kayak adventure kan, menemukan apa sih clue-nya di mana segala macam. Itu kan tidak langsung eksplisit ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya entah itu ya bentuknya musuh yang banyak, ataupun pindah platform, ataupun apa ya, countdown, hitung mundur waktu, ya itu bagian dari obstacle juga gitu ya, seperti itu kurang lebih gitu gambarannya ya. Nah, kemudian ya yang selanjutnya berarti aturan, rules. Jadi di aturan itu apa sih yang si player bisa lakukan dan nggak boleh
Oh misalnya nggak boleh lewat situ, nanti mati kesetrum misalnya. Oh nggak boleh lewat situ gini-gini. Atau kalau di kayak game bola, oh nggak boleh ini oper bola dia duluan di atas, nanti offset ya. Oh nggak bisa, dia nggak bisa ngelewatin tembok itu karena belum dapat kuncinya. Cari dulu kuncinya ada di mana. Oh ada di si musuhnya itu, nanti ditembak dulu, nanti kuncinya bisa diambil. Atau dia harus loncat, karena kalau nggak loncat ini jembatannya rusak, nanti jatuh di bawahnya ada ya pasti jatuh. Ada halangan lainnya, ada bambu, ada apa, nanti mati gitu, misalnya seperti itu. Atau tadi secara time ya, waktu misal ada live counternya gitulah ya, live counternya hitung waktu mundur sampai berapa detik. Oh ini mau hitung dari wah tinggal 10 detik lagi, 5 detik lagi, sampai akhirnya 0, dia belum mencapai sasarannya segala macam, nanti gagal gitu ya. Rule-nya seperti itu. Nah mungkin saya akan lihatkan ya contoh apa yang paling gampang deh, ya tic-tac-toe kayak gitu ya. Coba di slide berikutnya ya biar lebih jelas. Nah kalau Anda lihat ini udah pasti tahu lah, walaupun ketika dibilangin tic-tac-toe belum kebayang, tapi ketika lihat gambarnya ini mah catur Jawa pak, saya dari SD main ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Golnya apa kira-kira? Ya betul, tahu ya, udah tahu lah ya. Jadi ini X dan lingkaran bulat 0 ya, kan dimainkan selama 2 ya. Dia harus kalau nggak vertikal, horizontal atau diagonal, tiga-tiganya sama gitu, sejajar ya. Mungkin penjelasannya kurang pas gitu ya, tapi Anda udah ngerti lah saya yakin. Tadi kita bisa lurus, misalkan silang-silang semua 3, nah horizontal atau diagonal ya kan, seperti itu. Jadi tiap orang main bergantian, nggak usah saya jelasin lah ya. Ini obstacle-nya apa? Pasti obstacle-nya, kalau tadi goalnya seperti itu, obstacle-nya apa? Pasti lawan Anda yang main ngehalangin supaya Anda tidak tiga-tiganya sejajar ya kan, itu obstacle-nya. Ini kan mainnya competition. Jadi rule-nya apa ya? Rule-nya tadi yang kayak supaya tadi goalnya tuh, tujuan dari supaya rule-nya apa? Setiap orang hanya sekali kesempatan, hanya satu position. Silang di mana? Nggak boleh silang di sini sama ini, nggak bisa, nanti gantian gitu kan, terus masuk supaya. Jadi rule-nya seperti itu, sehingga kalau ada yang pertama kali pemain bisa membuat 3 sejajar atau baik horizontal, vertikal maupun diagonal, maka itu dianggap sebagai pemenangnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sampai sini dulu mungkin ya, kita bahas tentang apa pemanasan itu ya, terkait dengan game ya. Tentu banyak sekali teknologi generasi game yang sekarang sedang atau ada ya, sudah ada teknologinya. Nanti mungkin secara khusus ya di pertemuan selanjutnya kita bahas ya terkait dengan game tersebut ya tentunya. Nah, apa itu game designer, apa itu game design WDD ya, tentu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin saya akan coba apa ya namanya, apa sih yang perlu dipunyai oleh seorang nanti pengen kalau jadi game designer. Jadi pertama mungkin kita mindset kita ya, supaya nanti player juga
enjoy, happy, fun ya. Ya. Jadi ya ini juga seorang game designer harus memperhatikan psikologi, bagaimana seorang manusia berpikir, bekerja ya. Nah, kemudian jadi kurang lebih seperti itu. Jadi soft skillnya juga pertama misalkan critical mindset kita. Jadi apapun yang kita mau lakukan, bikin nah perlu riset. Kita juga harus observasi orang tuh seperti apa, inspirasinya dari mana, karena game pertama kali akan dibuat dari seorang game designer ya. Terus juga faktor komunikasi ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau untuk urusan apa ya, game designer mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau Anda mau berkecimpung di dunia ini atau jadi game designer, ya tentu harus mempelajari hal-hal itu. Nah, oke ya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.